Perkenalkan, nama saya Susan Alfietaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencangkup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Peran manajemen. Manajemen berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non-pasar saling terkait. Aktivitas perusahaan di lingkungan pasarnya dapat menghasilkan masalah dan perubahan non-pasar di lingkungan non-pasarnya. Perubahan itu dapat mengambil bentuk tindakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan, gugatan anti monopoli, dan kebijakan perdagangan internasional. Perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan non-pasar berubah ketika masalah diselesaikan, masalah saat ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Masalah bukan pasar berasal dari kekuatan eksternal dan tindakan perusahaan sendiri. Sebagian besar perubahan dalam undang-undang perpajakan berasal dari tanggapan terhadap gagasan yang mendapatkan dukungan politik. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Yang kedua, pemahaman baru. Ketiga, perubahan kelembagaan. Keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Dan kelima, masalah moral. Siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Ini bukan teori karena siklus hidup masalah bukan pasar tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana atau mengapa satu masalah berkembang atau dasar untuk memprediksi kemungkinan terjadinya perkembangannya. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. 1. Identifikasi masalah. Yang kedua, pembentukan kelompok kepentingan. 3. Undang-undang. 4. Administrasi. Dan kelima, penegakan. Ketika suatu masalah berkembang, melalui siklus hidupnya, dampaknya terhadap perusahaan cenderung meningkat. Ketika dampak meningkat, jangkauan kebijaksanaan manajemen dalam menangani masalah juga menurun. Dampaknya dapat berupa tindakan pemerintah seperti regulasi atau perubahan sentimen publik yang membatasi alternatif yang tersedia bagi manajemen. Masalah bukan pasar dapat diidentifikasi secara eksternal oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan kelembagaan, dan masalah moral. Karena faktor-faktor ini berubah seiring waktu. Lingkungan bukan pasar dan agenda masalah bukan pasar satu perusahaan berkembang. Manajemen tidak hanya harus menangani masalah bukan pasar secara efektif, tetapi juga harus menentang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Banyak masalah bukan pasar melewati tahapan identifikasi masalah, pembentukan kelompok kepentingan, legislasi, administrasi, dan penegakan. Pola ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masalah berkembang
Bahkan masalah yang tampaknya kecil dapat memiliki efek yang substansial, dan dampaknya meningkat saat masalah bergerak melalui tahapan siklus hidupnya. Namun, tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap tersebut. Bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Lingkungan bukan pasar perusahaan dicirikan oleh 4, yaitu isu, interest, institution, dan information, seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil. Masalah bukan pasar dapat memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar dan bukan pasar mereka. Sekian dari saya, terima kasih.